membuka hati kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu Tuhan bersama pribadi-Mu Yesus. Kami rindukan lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Engkaulah yang memimpin kami Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yes, Tuhan. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut benar, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hati kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja.
kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita katakan, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku, ya Yesus, dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan. Naungiku dengan
mau tetap percaya kepadamu Tuhan, sebagai sumber pengharapan kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami lemah Tuhan, Kau angkat kami Tuhan. Saat kami jatuh Tuhan, Kau yang menopang kehidupan kami Tuhan. Dan Kau mengetahui Tuhan setiap rancangan-rancangan yang ada dalam kehidupan kami Yesus, yaitu rancangan-rancangan yang penuh dengan hari depan yang penuh harapan Tuhan Yesus, bukan rancangan kecelakaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan iman kami di dalam-Mu Tuhan. Berikan kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan Yesus. Di saat kami datang ke tempat ini Tuhan, kami begitu banyak memimpikan hal yang inginkan kami dalam hidup kami Tuhan. Mungkin kami rindu keluarga kami dipulihkan, kami rindu Tuhan segala hal dalam kehidupan kami dipulihkan. Dan kami tahu Tuhan, kami datang hanya kepadamu Yesus sebagai sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggallah Engkau dalam hati kami, kehidupan kami Bapa. Dan terus sertai kami, pimpin kami Tuhan dalam jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan kami semua Tuhan di tempat ini, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kami yang percaya dan bersiap-siap untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, kita mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap berdiri ya Bapak Ibu. Tetap berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan, oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya kita berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya kita berserah. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Haleluya. Yang mau menari boleh menari ya Bapak Ibu. Haleluya. Oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Haleluya. Sukacitaku kini penuh,
bersama-sama. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, Padanya sumber yang hidup. padanya kami berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Haleluya. Boleh ikuti gerakan saya Bapak Ibu. Sekali lagi ulang. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya ada satu sobat kita Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lebih lagi untuk memuji nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus lebih tahu akan setiap apa yang kami butuhkan.
Tuhan Yesus yang lebih tahu setiap apa yang menjadi keinginan dan juga setiap hal yang kami rindukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia dalam kehidupan kami, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang,
Mari kita sembah Dia, penolong yang setia itu. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau saat ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab besar perbuatan ajaib Engkau Tuhan. Kau selalu menolong, Kau tak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya, kasih setiamu kekal ya Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Raja atas segala raja, Allah yang hidup, yang berkuasa sampai selamanya. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kuasa-Mu luar biasa Tuhan, kuasa-Mu tak terkalahkan. Kau yang bertahta atas pujian kami, yang bertahta atas pujian umat. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk hari yang Engkau jadikan, di mana kami boleh ada, mengenal-Mu Tuhan, tinggal dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan, sekali lagi kami bisa beribadah di rumah Tuhan, memuji dan besarkan nama-Mu, dan sementara kami mau terima firman-Mu, Tuhan berkati agar firman ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, dan berbuah hingga 100 kali ganda. Tuhan mengurapi setiap kami agar kami boleh menangkap firman-Mu dan mampukan hamba-Mu menyampaikan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan biar segala pujian hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Haleluya. Kasih senyum kanan kirinya. Ya, kasih senyumnya. Wah. Oh iya, mantap senyumnya. Manis-manis ya. Dahsyat sekali. Oke, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar satu tema ini, aneh tapi nyata. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin kembali mengingatkan kita bagian tentang bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, saudara, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita ada satu keadaan atau fenomena yang aneh tapi nyata. Tapi ini terjadi, saudara, di akhir zaman. Dan keanehan ini yang tapi nyata tentu perlu menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya ajak kita langsung saja membaca beberapa ayat di 2 Timotius 3, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Oke. 2 Timotius 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7, saya ajak kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara kasih Tuhan, nanti kalau saudara baca di rumah, 2 ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari satu perikop, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-9. Kita baca tadi ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan kalau Anda baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, saudara akan temukan judul perikopnya yaitu keadaan manusia pada akhir zaman.
Ya, keadaan manusia pada akhir zaman, di mana di sana dibahas bahwa di akhir zaman akan ada masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, sombong, garang, dan lain sebagainya. Yang menariknya adalah di dalam perikop yang sama dibahas juga suatu keadaan yang juga akan terjadi, yang juga terjadi sebagai bagian dari tanda keadaan manusia di akhir zaman, yaitu di ayat yang ke-6, yang ke-7 yang kita baca. Nah, bagian itu ada di ayat yang ke-7, saudara, yang saya garis bawah ini, yaitu tentang adanya orang-orang yang sekalipun, yang walaupun selalu ingin diajar, sekalipun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini aneh tapi nyata. Kenapa, saudara? Karena jika ayat ini berbicara begini, tentang orang yang tidak mau diajar dan hasilnya tidak dapat mengenal kebenaran, maka rasanya itu wajar ya, masuk akal. Lalu tidak mau diajar ya tidak kenal kebenaran tuh, saudara. Tetapi di ayat ini dikatakan aneh memang tentang adanya orang-orang yang mau diajar, ingin diajar, yang tidak menolak pengajaran, saudara, tetapi tidak dapat mengenal kebenaran, saudara. Ya, mau diajari kebenaran sini tentu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi ada orang-orang yang mau diajari firman Tuhan, mau selalu diajari firman Tuhan, tetapi nyatanya seperti apapun mereka diajari kebenaran firman Tuhan, mereka tetap tidak bisa mengenali firman Tuhan sebagai kebenaran di dalam kehidupan mereka, saudara. Jadi bukan gak mau diajar, bukan gak mau dengar, mau diajar, mau dengar firman Tuhan, tetapi meskipun diajari firman Tuhan, tetap tidak bisa mengenal firman Tuhan sebagai kebenaran. Nah, kondisi ini artinya meskipun mereka belajar firman, tapi firman Tuhan itu tetap menjadi sesuatu yang asing bagi mereka, saudara. Tidak pernah sampai kepada titik mereka ini dapat percaya apa yang mereka dengar, apa yang diajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan, itu betul-betul adalah kebenaran yang dapat mereka pegang dan dapat mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Ya, firman Tuhan tetap menjadi suatu yang asing bagi mereka, saudara. Nah, ketidakmampuan seseorang untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, tidak mampu untuk percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran dalam hidupnya, meskipun dia tahu firman itu, meskipun dia pernah diajari firman itu, akan memiliki dampak-dampak seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 tadi, saudara. Ya, saya akan tunjukkan kepada kita dampaknya apa saja, saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi ketidakmampuan seseorang mengenali firman Tuhan sebagai kebenaran itu akan muncul paling tidak dalam beberapa dampak. Dampak yang pertama, tolong diklik, saudara. Diklik. Nah, dampak yang pertama adalah ini, saudara. Di sana dikatakan menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Saya kasih tebel di situ ya. Perempuan-perempuan lemah. Jadi dampak yang pertama ketika seseorang nggak bisa kenal firman Tuhan sebagai kebenaran adalah rohaninya akan menjadi lemah dan bodoh, saudara kasih Tuhan. Jika kita lihat di ayat tadi dikatakan tentang menjerat atau memerangkap perempuan-perempuan yang dikatakan lemah di sini, saudara. Ya, dampak pertama ketika seseorang tidak dapat mengenali firman Tuhan sebagai kebenaran adalah mereka mengalami kelemahan secara rohani. Artinya bahwa secara rohani mereka ini akan menjadi lemah, mudah goyah, mudah terombang-ambing, mudah bimbang dan khawatir oleh berbagai keadaan yang mereka hadapi. Ya, menjadi lemah. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris, kata lemah di sini juga diterjemahkan dengan silly. Silly itu salah satu artinya adalah bodoh, saudara. Artinya orang yang tidak bisa kenal firman Tuhan sebagai kebenaran, seringkali akan jadi orang yang tidak hanya lemah secara rohani, tetapi juga bisa menjadi bodoh secara rohani, saudara kasih Tuhan. Bodoh secara rohani itu artinya gimana? Artinya gini, seringkali dia akan melakukan tindakan yang berbalik, yang berkebalikan dengan firman Tuhan,
meskipun dia tahu firman Tuhan, saudara. Dia akan melakukan tindakan yang kebalikan dengan firman Tuhan, meskipun dia tahu tentang firman Tuhan. Misalnya gini, saya kasih beberapa contoh, saudara. Ketika seorang anak Tuhan sedang menghadapi tantangan, masalah, persoalan dalam hidupnya, dia tahu apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan mengatakan supaya dia beriman, supaya dia percaya, supaya dia setia kepada Tuhan. Tetapi meskipun dia tahu firman Tuhan itu, yang terjadi dalam hidupnya adalah sebaliknya. Imannya rontok, percayanya kandas, dan dia hidupnya marah kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Jadi dia tahu firman Tuhan, waktu kita menghadapi masalah, firman Tuhan mengatakan berimanlah, percayalah, setialah kepada Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah imannya rontok, percayanya kandas, hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan melihat orang seperti ini, ya saya percaya tidak mungkin Tuhan lihat orang ini sebagai orang yang secara rohani pintar dan kuat. Gak mungkin, saudara. Saya lebih percaya bahwa Tuhan akan melihat orang ini sebagai orang yang lemah dan bodoh secara rohani. Karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan katakan, tapi yang dia lakukan adalah sebaliknya. Contoh lain, anak Tuhan tahu firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku ini adalah Allah yang kekudusan, yang kudus. Dan tanpa kekudusan, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tapi kemudian yang anak Tuhan ini lakukan malah sebaliknya. Dia hidup dalam dosa. Dia tinggal di dalam dosa. Dia tinggal dalam kecemaran. Sehingga hidupnya makin lama bukan makin dekat sama Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Dan saya juga yakin kalau Tuhan lihat orang seperti ini, tentu bukan secara rohani yang pintar dan kuat. Tapi secara rohani dia dilihat sebagai orang yang lemah dan bodoh. Dia tahu firman Tuhan, tapi yang dia lakukan sebaliknya dari firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Contoh lagi yang ketiga. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis, ya, maka dia akan lari daripadamu. Anak Tuhan tahu firman itu, saudara. Tetapi sebaliknya, yang dia lawan bukan setan, Tuhan yang dia lawan, saudara. Ikut perintah Tuhan, enggak mau. Ikut firman Tuhan, tidak mau, saudara. Berdoa, enggak mau. Baca Alkitab, tidak mau, saudara. Firman Tuhannya dia tahu, yang suruh dia lawan itu setan. Tapi yang dia lawan, Tuhan, saudara. Kehendak dan rencana Tuhan malah dilawan dan ditolak. Sementara keinginan setan malah dituruti, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya juga yakin kalau Tuhan lihat orang seperti ini, tentu bukan orang yang rohaninya pintar dan kuat. Tapi orang yang di hadapan Tuhan terlihat lemah dan bodoh. Karena apa? Dia tahu firman. Dia bukan gak pernah diajari. Dia bukan gak pernah dengar kebenaran firman Tuhan. Dia pernah dengar, dia tahu. Tapi gak bisa mengenal itu sebagai kebenaran. Akhirnya secara rohani dia jadi lemah dan bodoh, saudara. Jadi ini dampak pertama orang yang tidak dapat mengenal atau percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dalam hidupnya. Yaitu dia akan memiliki kehidupan rohani yang lemah dan bodoh. Seperti para perempuan yang dikatakan tadi. Ini dampak pertama. Dampak yang kedua, klik sekali lagi. Ya dikatakan perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi yang kedua, dampak kedua, seseorang yang tidak mampu mengenali firman Tuhan sebagai kebenaran adalah hidupnya dapat kemudian menjadi syarat dengan dosa atau penuh dengan dosa, saudara. Nah, syarat atau penuh dengan dosa ini tentu berbicara tentang orang yang terikat dengan banyak dosa, saudara ya. Syarat atau penuh dengan dosa. Tetapi ada satu hal yang menarik adalah kalau kita lihat kata syarat ini dalam bahasa aslinya, tolong diklik satu kali lagi. Dalam bahasa aslinya kata syarat ini dipakai kata ini. Tulisannya soreuo, bacanya sebelahnya. Soreuo, saudara. Kata soreuo ini artinya adalah kewalahan, saudara, kewalahan. Jadi artinya seseorang yang tidak dapat mengenal atau percaya kepada firman Tuhan sebagai kebenaran, dapat mengalami keadaan tidak hanya terikat dosa, tetapi sampai dia ini kewalahan atau kerepotan dengan dosa-dosanya, saudara. Pernahkah saudara ketemu ada orang Kristen yang kewalahan dengan dosanya? Saya kasih contoh gini, ada orang yang ngaku Kristen sebetulnya, dia mungkin rajin ke gereja, tetapi selalu jatuh di dosa yang sama.
Dan itu terjadinya selama bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Dia selalu jatuh bangun cuman di dosa yang itu-itu saja, saudara. Itu-itu saja, saudara. Ya, cuman itu-itu saja, saudara. Jadi dia tahu hal itu dosa, dia tahu firman Tuhan gimana, tetapi dia kewalahan dengan dosa yang selalu saja mengalahkan dia, saudara. Misalnya orang yang kewalahan dengan dosa berbohong. Dia tahu firman Tuhan, dia ngerti berbohong itu dosa, saudara. Tetapi dalam hidupnya dia tetap berbohong, menyesal, berbohong lagi, menyesal, berbohong lagi, menyesal. Gitu aja terus sampai berpuluh-puluh tahun mungkin di dalam kehidupannya, saudara. Ada orang yang mungkin jatuhnya di dosa apa? Perzinahan. Dia tahu firman Tuhan berkata nggak boleh berzina, saudara. Tapi dia jatuh di perzinahan itu kayak jatuh bangun itu selama puluhan tahun dalam hidupnya sampai dia itu kewalahan, nggak tahu lagi gimana caranya dia bisa lepas dari dosa itu. Karena tiap kali dia bertobat, dia menyesal, nggak lama lagi dia akan jatuh lagi. Dia bertobat lagi, menyesal lagi, nggak lama lagi dia akan jatuh lagi, saudara kasih Tuhan. Jadi orang ini akan selalu dibuat kewalahan ketika dosa itu mulai menggoda. Dia bukan nggak tahu ketika dosa itu mulai mengincar, menggodanya. Dia tahu, saudara, aduh ini mulai datang lagi nih. Dosa mau jatuhin saya, aku harus menang, aku harus menang. Tapi endingnya dia jatuh. Saudara. Endingnya dia jatuh dan dia jatuh dan dia jatuh, saudara kasih Tuhan. Dan ini terjadi kayak hampir selalu dalam puluhan tahun dalam hidupnya. Nah sekarang coba bayangkan, jika ada orang yang jatuh berkali-kali, tapi tidak hanya dalam satu dosa, tapi syarat dengan dosa. Maka saya percaya hidup rohani orang ini akan betul-betul kepayahan, saudara. Bahkan untuk sekedar berdoa saja, dia bisa jadi sudah tidak punya kepercayaan diri untuk datang kepada Tuhan. Karena dia merasa aku sudah jatuh bangun. Mau datang sama Tuhan minta ampun aja rasanya sudah, nanti kan jatuh lagi, buat apa minta ampun. Seperti itu, saudara kasih Tuhan. Ya seperti itu, saudara kasih Tuhan. Jadi keadaan seperti ini merupakan salah satu dampak dari seseorang yang tidak bisa menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidupnya, saudara. Sehingga bisa dikatakan dia juga akan kesulitan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena dia akan selalu dikalahkan dan dipermainkan dengan dosa-dosa yang mengikat hidupnya. Saya berdoa nggak ada di antara kita yang seperti ini. Tapi orang kalau nggak bisa kenal firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati yang bisa dia pegang dan andalkan, dampaknya bisa seperti itu, saudara. Yang kedua, satu lagi yang ketiga, tolong diklik. Dampaknya adalah ini, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, saudara. Dampak ketiga yang dapat muncul akibat tidak mampu mengenal firman Tuhan sebagai kebenaran adalah hidup orang itu dapat dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terjemahan lain mengatakan dengan diseret oleh hawa nafsunya. Diseret itu artinya orang ini mungkin gak mau. Tapi dia mau tidak mau. Dia diseret oleh hawa nafsunya. Jadi dampak ketiga seseorang yang tidak bisa mengenal firman Tuhan sebagai kebenaran adalah hidupnya dikuasai dan diseret oleh hawa nafsunya. Sehingga yang menguasai dan memimpin kehidupan dia, meskipun dia anak Tuhan, bukan Roh Kudus. Tetapi hawa nafsunya, saudara. Nah bayangkan jika ada orang yang hidupnya dipimpin oleh hawa nafsunya, maka tujuan hidupnya tentu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Dan ini keadaan yang berbahaya. Saya mau ajak kita lihat satu contoh saudara di dalam Alkitab, di dalam Hakim 16 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Nah semoga bisa kebaca. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Saudara, ini adalah kisah dari seorang hamba Tuhan yang punya kekuatan luar biasa. Namanya siapa? Betul, saudara. Sekolah minggunya rajin ya saudara. Namanya Simpson, saudara.
Ketika dia menceritakan kekuatannya kepada Delila, saudara. Dan kemudian setelah ini dia dikalahkan. Nah, kalau Anda baca di sini saudara, di ayat ini, ayat 17 kalau Anda perhatikan dia berkata kepada Delila gini, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab dari kandungan ibuku, aku ini seorang apa? Nasir Allah. Jadi waktu dia cerita kekuatannya kepada Delila, dia berkata bahwa dia adalah Nasir Allah. Nasir itu adalah orang yang mengkhususkan diri untuk hidup bagi Allah. Dan Simson tahu itu, saudara. Simson tahu bahwa dia dari lahir adalah orang pilihan Allah. Dia tahu firman Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Dia orang yang dipilih untuk hidup bagi Tuhan, saudara. Tapi rasanya kalau kita lihat hidupnya, dia kayak anggap remeh saja firman Tuhan itu, saudara. Dan tidak bisa memegang firman Tuhan bahwa dirinya adalah Nasir Allah sebagai kebenaran, sehingga kemudian dia menjaga hidupnya kudus bagi Tuhan. Enggak, saudara. Yang dia lakukan adalah dia hidup dipimpin oleh hawa nafsunya, saudara. Dan sebagai dampaknya akhirnya hidupnya hancur oleh karena ia terus diseret dan diseret oleh hawa nafsunya. Jadi Simson tahu dirinya Nasir Allah. Tapi karena satu hawa nafsu, saudara, yaitu hawa nafsu seksnya dia, saudara, akhirnya itu menyeretnya hancur dalam hidupnya, saudara, karena diseret oleh hawa nafsunya itu. Nah, coba bayangkan hidup Simson Nasir Allah, diperlengkapi dengan kekuatan luar biasa, bisa hancur karena satu hawa nafsu. Bagaimana jadinya dengan orang yang tadi dikatakan dikuasai oleh berbagai nafsu, saudara? Pasti lebih ngeri lagi hasilnya. Jadi dampak seseorang yang tidak bisa mengenali firman Tuhan sebagai kebenaran adalah dia akan dipimpin dan diseret oleh hawa nafsunya, sehingga orang itu akhirnya dapat menghancurkan hidupnya sendiri karena dia terus mengejar kepuasan dari hawa nafsunya itu, saudara. Yang dia kejar kepuasan yang gak pernah puas, akhirnya hidupnya hancur. Jadi memang akan sangat berbahaya bagi kita kalau kita selama ini mengaku jadi orang Kristen, anak Tuhan, tapi kita nggak punya kemampuan untuk percaya dan mengenali firman Tuhan ini adalah kebenaran yang betul-betul benar. Kebenaran yang betul-betul harus kita pegang, yang jadi landasan kehidupan kita, yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ini sungguh keadaan yang Alkitab berkata akan terjadi di akhir zaman dan ini sangat berbahaya. Nah, saya mau ajak kita lihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu firman Tuhan akan memerdekakan kamu. Dikatakan di ayat 32 bahwa orang yang tahu kebenaran, yang bisa kenal kebenaran, yang bisa mengerti firman Tuhan sebagai kebenaran, orang itu ya akan merdeka, saudara, dikasih Tuhan. Jadi orang yang sekedar tahu tapi tidak bisa kenal firman Tuhan sebagai kebenaran, akan kesulitan mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Akhirnya ya nggak heran hidupnya terikat dengan dosa, terikat dengan nafsu, saudara. Hidupnya tidak merdeka dengan baik, saudara, karena mengalami keterikatan sebagai dampak dia tidak bisa kenal firman Tuhan ini sebagai kebenaran, saudara kasih Tuhan. Jadi ini bahaya sekali kalau terjadi dalam hidup kita. Kita tahu firman, tapi jadi kita nggak percaya. Firman itu benar nggak? Atau firman itu kita imani nggak? Kita nggak bisa, saudara. Itu bahaya, saudara. Nah, lalu pertanyaannya gini, kenapa kok bisa gitu? Mengapa seseorang yang sekalipun ingin diajar, sekalipun dia dengar firman mungkin tiap minggu, sekalipun dia tahu apa perkataan firman Tuhan, tapi kok sulit percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran. Mengapa bisa demikian? Nah, kalau kita baca firman Tuhan, satu kali Tuhan Yesus itu mengatakan satu kisah perumpamaan tentang penabur, saudara yang kasih Tuhan. Ya, di mana dikatakan Tuhan Yesus berkata ada seorang penabur, sebagian benih itu menaburkan benih dan sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian benih jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian benih jatuh di semak duri, dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik dan kemudian berbuah. Siapa yang pernah tahu perumpamaan ini?
Masuk saudara nggak tahu saudara? Tahu kan ya perumpamaan tentang nabur itu loh. Yang benih jatuh di, nah tahu semua ya saudara. Saya nggak akan ajak kita baca perumpamaannya, tetapi saya mau ajak kita membaca setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu, maka murid-muridnya itu bertanya, Tuhan perumpamaan itu artinya apa? Dan Tuhan menjelaskan arti perumpamaan itu. Nah itu yang akan kita baca. Di Lukas 8 ayat 11 sampai yang ke-15. Oke, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa? Benih itu apa? Firman Tuhan. Oke, benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan, betul. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah apa? Mendengar firman Tuhan. Menerima dengan gembira tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah apa? Mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah apa? Mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, coba Anda ingat-ingat ayat ini. Kalau kita perhatikan di kisah ini, perumpamaan ini, ya semuanya dengar firman enggak, saudara? Dengar firman. Artinya semuanya terima benih firman. Semuanya mau diajar. Semuanya mau terima firman di dalam hidupnya, saudara. Tetapi ada 3 yang tidak bisa menerima sebagai kebenaran. Hanya 1 yang terakhir yang bisa terima sebagai kebenaran. Itulah mengapa hidupnya secara rohani bertumbuh, berbuah dalam ketekunan, saudara. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat 3 alasan mengapa orang dengar firman loh. Bukan gak mau dengar firman. Mau dengar firman, mau diajari firman. Tapi kenapa kok tidak bisa kenal firman jadi kebenaran di dalam hidupnya? Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-12, klik sekali lagi. Nah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Penyebab pertama mengapa orang bisa dengar firman dan tidak bisa percaya sebagai kebenaran, adalah karena iblis mencuri firman itu dari dalam hati seseorang, saudara. Iblis mencuri firman itu dari dalam hatinya. Siapa yang mau firman Tuhan dicuri iblis dari dalam hatinya, angkat tangan? Gak ada ya, saudara. Tapi pertanyaannya gini, kok iblis bisa masuk ya ke dalam hati orang itu dan mencuri firman? Alasannya ini, karena ada celah atau jalan bagi setan masuk dalam hati orang itu dan mencuri firman, saudara. Celah itu apa? Dosa, kecewa, kepahitan, luka batin, iri hati, saudara. Dan lain sebagainya, penyakit hati yang dipelihara itu buat setan punya pintu masuk ke dalam hati seseorang. Dan waktu dia dengar firman, setan bisa ambil celah itu, ambil firman itu, sehingga orang ini akhirnya meskipun dengar firman tidak percaya. Nah kalau tidak percaya berarti nggak percaya atau firman Tuhan sebagai kebenaran, saudara. Ini contohnya gimana? Contohnya gini, ada orang yang hidupnya sedang nggak baik-baik saja dan dia kecewa sama Tuhan. Lalu dia dengar firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu baik, amin. Dia mau amin. Iblis bilang di hatinya, baik apa? Hidupmu aja nggak karu-karuan. Baiknya di mana Tuhan? Lalu dia, iya ya, baiknya di mana ya Tuhan? Hidupku kayak gini kok Tuhan baik. Nah, ada orang yang mungkin lagi down rohaninya. Dia doa belum dijawab sama Tuhan. Lalu ketika ada orang bersaksi, saya doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu pembuat mujizat, amin. Dia mau amin. Iblis bilang,
mujizat apa? Doamu aja nggak dijawab kok mujizat. Dia berkata, iya ya, doaku nggak dijawab. Nggak percaya, saudara. Akhirnya dia dengar firman tiap minggu. Tapi dia nggak pernah bisa percaya. Kenapa? Iblis curi itu tiap kali dalam hatinya. Dia baca Alkitab pun lama-lama jenuh, saudara. Karena firman nggak bisa itu. Selalu iblis curi itu dalam hatinya, saudara kasih. Jadi kenapa orang dengar firman nggak bisa percaya? Karena dia biarkan ada celah nih loh di situ. Entah itu dosa, kecewa, pahit hati, iri hati, saudara. Dan itu jadi jalan buat setan di situ, saudara. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ayat yang ke-13, tolong klik. Nah, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad, saudara. Nah, penyebab kedua mengapa orang dengar firman dan firman itu nggak bisa dipegangnya sebagai kebenaran, tidak bisa dikenali sebagai kebenaran adalah karena hatinya keras, saudara. Hatinya berbatu-batu. Ini adalah orang yang ketika dengar firman Tuhan, tahu kebenaran tetapi memilih untuk tidak taat. Dia memilih untuk mengeraskan hati. Dia memilih untuk menolak firman, saudara. Untuk bisa berakar di dalam hatinya. Dan saudara harus tahu firman Tuhan hanya bisa berakar di hati yang lembut. Kalau hatinya keras, firman Tuhan tidak bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga mereka akan sulit terima firman Tuhan sebagai kebenaran. Ini adalah tipe orang yang kalau dengar firman Tuhan misalnya suruh dia bertobat, dia akan sibuk cari cara gimana caranya punya alasan untuk gak bertobat. Bukan cari alasan untuk bertobat. Firman Tuhan berkata hiduplah kudus, dia akan cari alasan berbagai cara supaya dia bisa hidup tetap kudus. Bukan tetap hidup gak kudus. Bukannya cari alasan supaya dia bisa hidup kudus. Ini orang yang mengeraskan hati. Jadi meskipun dia dengar firman, dia gak bisa percaya itu sebagai kebenaran. Dia atos banget di situ. Dia tolak terus firman, dia tolak terus firman. Jadi dia jadi orang Kristen lama pun, dia nggak bisa terima firman Tuhan sebagai kebenaran. Karena yang sering dia lakukan adalah gimana caranya menolak firman, bukan menerima firman dalam hatinya. Ya. Lalu yang ketiga alasannya apa? Di ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Alasan yang ketiga adalah hati yang bercabang, saudara. Ya dikatakan tadi terhimpit oleh berbagai hal duniawi, kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak berbuah matang. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata, semak duri ini tumbuh bersama dengan benih firman. Jadi waktu ada benih, benihnya tumbuh sih saudara, tapi tumbuh bersama dengan semak duri. Jadi firmannya tumbuh bersama dengan semak duri. Jadi alasan ketiga yang menyebabkan seseorang sulit untuk percaya firman sebagai kebenaran, meskipun mereka tahu firman adalah karena mereka hidup dengan hati yang bercabang. Artinya apa? Ingin yang satu tapi tidak mau melepaskan yang lain. Ingin Tuhan tapi juga ingin tetap berbuat dosa. Ingin hidup rohani tapi juga sekaligus duniawi, saudara kasih Tuhan. Ingin jadi orang Kristen, tetapi jangan sampai orang lihat hidupnya berbeda dengan dunia, saudara. Ingin jadi orang yang ya rohani tapi juga rohana, saudara kasih Tuhan. Jadi jika orang dunia khawatir, dia juga ikut khawatir. Jika orang dunia ngajak berdosa demi pertemanan, dia ikut berdosa, saudara. Jika orang dunia mengejar kenikmatan duniawi, dia ikut kejar kenikmatan duniawi. Kalau orang dunia punya cara-cara duniawi yang gak sesuai dengan firman, dia juga ikut lakukan itu, saudara. Nah, kondisi ini akan buat firman Tuhan dikatakan lama-lama akan menjadi mati. Dan tidak dikatakan semaknya mati loh, saudara. Jadi lama-kelamaan waktu tumbuh bareng, firmannya yang mati. Semaknya tambah gede, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi artinya firman yang ia tahu ingin dialami, tapi akhirnya kalah dengan cara hidup seperti orang yang tidak tahu firman. Karena dia hidup seperti orang yang tidak tahu firman atau seperti orang dunia. Jadi saudara, ini alasan-alasan kenapa orang bisa rajin ke gereja, dengar firman, tapi nggak pernah percaya firman itu sebagai kebenaran dalam hidupnya.
Sehingga hidupnya nggak ngalami betul-betul firman itu nyata di dalam hidupnya. Nah, jadi kita perlu waspada dengan kondisi-kondisi ini karena akan dapat membuat seseorang yang meskipun dia mengerti mendengar pengajaran firman Tuhan, tetapi tidak bisa menerima atau mengenal firman Tuhan itu sebagai kebenaran tertinggi di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa agar Roh Kudus terus bekerja, menyelidiki dan mengubah hidup kita supaya menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita hanya jadi anak-anak Tuhan yang cuma tahu firman, tapi tidak pernah percaya bahwa firman itu betul. Firman itu kebenaran dalam hidup saya yang harus saya pegang, harus jadi landasan kehidupan saya, saudara kasih Tuhan. Jadi kita terus berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, supaya kita bisa kenal firman Tuhan sebagai kebenaran yang kita pegang dalam hidup kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh membekali kami, mempersiapkan dan memperlengkapi kami, terutama kami ini yang hidup di akhir zaman, agar kami sungguh-sungguh tidak hanya mengerti, tapi juga percaya betul-betul firman-Mu adalah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Yang harus kami ikuti, yang harus kami pegang, dan menjadi dasar dari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman boleh jadi rema buat kami semua. Segala pujian syukur bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Ya, deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, ibadah raya onsite minggu depan tanggal 17 November 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayitno, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Nah, dalam ibadah raya onsite minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 adalah sebesar Rp65.850.000.
Persembahan yang telah diterima adalah sebesar Rp15.845.000 dan janji iman panitia sebesar Rp3.550.000. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp46.455.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut di atas dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Untuk mendukung pendanaan acara Natal dan memeriahkan ibadah ucapan syukur Tahun Baru, GPI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ibadah syukur Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang akan kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan. Harga kaos berkerah Rp100.000. Pre-order pemesanan kaos akan kami tutup pada tanggal 1 Desember 2024. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib. Dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2025. Tuhan memberkati. Ya, Panitia Natal juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu dari Panitia Natal. Nah, telah diterima persembahan dari NN untuk program upgrade sound dan multimedia tahap pertama sebesar Rp2 juta. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Nah, sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan Immanuel Prayitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek, oke. Ya, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini yang telah Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu dan menerima benih-benih firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami dan melanjutkan kegiatan kami, biar Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap. Terima berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin.